Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, tepatnya di Jalan Pondok Bambu Asri Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, siang hari ini ringan yang kita bahas, yang kita bicarakan dalam Damai Indonesiaku hari ini, yaitu salah satu sifat yang tentu kita semuanya tidak menyukainya, yaitu sifat pelit. Seperti apakah kacamata Islam memandang salah satu sifat tercela ini, yaitu sifat pelit? Ini insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita bersama dalam Damai Indonesiaku, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, lalu juga ada Ustazah Aini Aryani dan juga Ustadz Ahmad Sarwat. Langsung saja pemirsa, di segmen satu ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Aini Nur Aini. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini, siang hari ini kita sehat semuanya. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita tutup dengan segala yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini menarik Bapak Ibu sekalian karena ini sangat-sangat relate kata anak sekarang dengan yang ada di keseharian kita tentang kikir dan pelit. Pernah atau tidak Bapak Ibu ketemu sama tetangga yang pelit? Pernah? Bu, jangan sampai suaminya pelit ya Bu ya. Enggak enak banget. Bapak-bapak juga jangan pelit sama istri dan anak-anaknya. Kenapa sebetulnya manusia itu banyak yang kikir, banyak yang pelit? Kebanyakan gara-gara takut. Takut apa Bu? Takut miskin. Padahal manusia dengan berinfak sedikit saja dia tidak akan miskin. Misalnya Bu, kita dapat rejeki, tiba-tiba nih Bu ya, dapat rejeki 1 juta. Kemudian kita bagi sama saudara kita 10.000, 20.000, ngaruh nggak Bu? Enggak. Tidak akan membuat kita miskin. Nih contohnya, misal Bu, nih mudah-mudahan bukan Ibu yang melakukannya. Kita ke pasar beli sayur. Atau kita belinya ke abang-abang sayur yang dorong gerobak sampai di komplek perumahan kita. Kita beli ayam ke abangnya, Bang ini ayamnya berapa seekor? Seekornya 50.000 Neng. Yah kalau di pasar cuma 40.000 Bang, ini kenapa abang 50.000? Dah ya 40.000 aja katanya. Jangan Neng, kalau Neng mau yang 40 ke pasar aja. Ya udahlah 50.000-nya saya beli tuh 50 tapi siniin ayamnya sama kasih bonus ya tomat 2 biji. Siapa nih yang kayak gitu Bu? Tuh diambilnya tomat 2 biji terus diminta sama abangnya ikhlas ya Bang? Abangnya cemberut. Abangnya enggak bilang iya enggak. Abangnya cuma diam aja. Kira-kira kalau abangnya diam ikhlas apa enggak? Abangnya nggak ikhlas, cuman kalau misalnya ngelarang itu biasanya galakan ibunya daripada abangnya. Akhirnya abangnya cuman diem aja. Dan si ibu membawa seekor ayam pulang ke rumahnya dengan 2 biji tomat yang tidak diridhoi sama tukang sayurnya. Padahal berapa sih Bu kita keluar duit buat tomat 2 biji berapa dah? 2.000. 3.000, miskin gak kita gara-gara 3.000? Enggak,
Tapi gara-gara uang 3.000 yang pelit banget untuk kita kasih ke si abangnya, kita bawa pulang padahal itu tidak dihalalkan bagi si abang, kita bawa ke rumah, ibu nyambel nih sampai di rumah. Bikin sambal terasi pakai tomat yang tadi belum dibayar, belum diikhlasin. Berkah nggak kira-kira? Nggak berkah. Jangan-jangan nggak halal juga. Sudahlah nggak halal, nggak berkah pula gara-gara pelit berapa ribu? 3.000 doang. Nauzubillah. Jadi kalau nanti kita berdoa sama Allah, ya Allah anak saya solehkan dong. Suami saya baikkan dong sama saya. Mental doa kita. Gara-gara apa? Gara-gara si 3.000 perak yang kita tahan. Dan menjadi haknya si abang tukang sayur. Mental doa-doa kita. Nauzubillah. Maka di antara beberapa solusi supaya kita tidak pelit, supaya kita tidak kikir banyak. Pertama, yakinkan bahwa ada hak orang lain dalam harta kita. Dalam harta yang Allah titipkan pada kita tuh ada banyak hak orang, Bu. Ada yang wajib kita keluarkan, ada yang sunnah kita keluarkan. Yang wajib misalnya zakat. Yang sunnah misalnya sedekah. Apalagi Bu, wakaf, hadiah. Coba kalau kita jadi orang kikir. Orang kikir itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas kata Nabi. Jauh dari Allah, jauh dari manusia. Siapa yang demen sama orang kikir, Bu? Perhitungannya na'udzubillah gitu ya. Nah, orang gak demen nih sama yang kayak begini. Ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Nah, kemudian berikutnya lagi cara agar kita tidak kikir adalah bahwa di antara penyesalan orang yang sudah ada di alam kubur adalah gara-gara di dunia dia tidak banyak bersedekah. Dan itu secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Ketika ajal sudah tiba, apa yang dikatakan oleh para hamba? Ketika mereka sudah di alam kubur, mereka ada di alam barzakh, yang mereka sesali apa? Disebutkan di Al-Munafiqun ayat 10 itu apa? Fayaqul, mereka mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya saya enggak cepat-cepat banget meninggal, udah pasti saya akan banyak bersedekah, udah pasti kalau saya banyak bersedekah saya termasuk orang-orang yang soleh yang dijauhkan dari azab kubur. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dermawan, dijauhkan dari sifat kikir dan dijauhkan pula dari orang-orang sekitar kita yang kikir. Demikian jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ini terima kasih yang sudah membuka di segmen 1 ini bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang pelit. Tadi di tengah-tengah tausiah Ustazah ini menyinggung jangan sampai nih suami-suaminya jangan pelit ke istri. Nah kita buktikan nih di segmen kedua nih. Suami dari Ustazah ini pelit nggak nih? Nanti akan memberikan tausiah di segmen kedua bagaimana antara pelit atau irit. Nah nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Sarot di segmen kedua. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tadi saya ditanya buktinya apa kalau suami tidak pelit. Ini mumpung ada pimpinan saya di sini nih ya kan, nih yang jagain. Kira-kira saya pelit nggak sih? Sama sekali enggak. Wah enggak, udah selesai, udah cukup gitu aja kan. Pulang lewat mana? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi orang pelit itu tadi udah dijelasin ya. Tapi memang antara pelit dengan irit itu beda-beda tipis. Tergantung ya kan. Nah kalau duitnya banyak, kagak ada nomor serinya ya kan. Di sono ada, sini ada, sini ada. Royal ya kan, kagak pelit ya kan. Orang duit banyak ya enggak.
Di rumah saya duit banyak, yang belum digunting-guntingin masih ada itu. Belum diguntingin. Ya maksudnya kalau orang ekonominya lebih makmur, lebih sejahtera, ya ngaturnya enak gitu kan, nggak pakai diirit-irit. Tapi kalau emang adanya cuman segitu mau bilang apa? Ya kan harus irit juga. Nah kita bilang irit, orang lain bilang pelit loh, gitu. Jadi sebenarnya antara irit dengan pelit memang beda-beda tipis. Dari sini kelihatannya irit, dari sono pelit ternyata. Jadi kan tidak semua orang pelit itu masuk neraka, ya enggak? Ya orang duitnya kagak ada ya dia hemat, ya enggak? Lain sama orang kaya, ya kan mobil 5, ya kan pembantu 12 begitu, ya kan bini atuh aja, bini nggak berani dia banyak-banyak gitu kan. Nah berarti kan kita bilangnya boros amat, mubazir, tabzir dan sebagainya. Tapi ya emang begitulah dia kebutuhannya, emang duitnya ada, masa kagak boleh, ya kan? Nah tapi begini jamaah sekalian, orang irit ya dengan orang pelit itu nanti bedanya yang jadi masalah tuh gini. Memang dia sudah wajib mengeluarkan hartanya, zakat misalnya. Kan dia memang punya emas, emasnya udah nisobnya. Bu, emas nisobnya berapa bu? Punya emas nisobnya berapa? 8, ya dia kagak jawab, gak punya emas berarti ya kan. Pak nisobnya emas berapa? 85 gram, oke. Begitu bapak atau ibu punya emas 85 gram, wajib zakat enggak? Tar dulu, jangan wajib-wajib aja. Nisab 85, tapi kan harus ada 1 haul. Setahun bu, setahun secara hitungan qamariyah gitu kan. Setelah setahun disimpan begitu aja, kagak dipakai, kagak berkurang dan sebagainya, kan ada kewajiban ngeluarin zakat. Keluarin nggak bu? Keluarin, karena kalau nggak dikeluarin ini jadi masalah nih, ya kan? Disetrika nanti kita pakai emas dan perak yang kita tumpuk-tumpuk itu kan, yauma yuhma, pada hari dimana nanti yang namanya emas perak itu dibakar sampai membara, fatukwa biha jibahuhum. Disetrika tuh jidatnya, sama punggungnya, sama perutnya. Kata malaikat, rasain tuh. Nah, orang pelit itu yang masuk neraka adalah yang seharusnya dia bayar zakat tapi dia kagak keluarin. Itu yang jadi masalah. Kalau suami mah rada pelit-pelit dikit sama bini boleh kali pak ya. Orang bini belanja mulu, dikit-dikit paket gitu kan. Paket aja gitu kan. Emang gak pernah ke mall, emang jarang ke pasar. Cuman tuh jari keriting tiap hari pencet gitu. Ada aja yang dibeli gitu kan. Tapi kalau emang itu kebutuhan rumah tangga dan kewajiban suami adalah memberi nafkah, boleh gak pak? Boleh pak, ini saya kasih tahu ya. Yang namanya bapak ngasih nafkah ke istri itu justru jauh lebih penting dan lebih wajib daripada bayar zakat. Nah bingung tuh pak, gimana tuh? Lebih wajib mana ngasih nafkah ke bini daripada ke zakat ke badan amil zakat? Lebih wajib mana? Atau lebih dulu mana? Nah zakat dulu apa bini dulu? Gini. Ini harus dijelasin ya. Kepada istri itu nafkah itu wajib. Ya. Kalau duitnya udah lebih, ya, lebih dari kebutuhan, baru ada yang namanya zakat. Jadi bukan orang terima duit langsung zakat. Enggak gitu. Orang terima duit langsung apa? Langsung setor sama istri. Makanya saya bu kemana-mana dapat duit, enggak pernah saya ceramah, enggak butuh amplop gitu. Dan nggak pernah lihat isi amplop, bener to the point. Yang tahu bini saya. Dia yang ngatur semua. Saya mah biarin aja, udah tuh ngalir aja gitu kan. Cuman giliran saya pengen beli somai, tinggal ngomong, beliin somai dong, gitu ya kan. Jadi kan lebih santai. Makanya bini saya kalau tanya, suami pelit enggak? Orang duit saya ada di dia semua. Misal katanya dibawa kabur gitu misalnya gitu pak. Ya tinggal dilaknat aja paling-paling ya gitu ya. Nah jadi kalau memang itu kewajiban, emang mesti kudu, harus dikeluarkan. Ada utang bu, utang ya.
Orang ngutang kan mesti kudu wajib bayar. Kalau emang duitnya ada, ya bayarlah. Jangan entar-entar. Entar kelamaan berbunga. Kalau udah numbuh jadi bunga, berlipat-lipat dan sebagainya, jadi apa itu namanya, pinjol apa benjol tuh, ya kan? Wah, jadi masalah itu. Bayarkanlah, memang udah waktunya bayar, gitu kan? Jadi nanti ada kewajiban-kewajiban yang mesti emang harus dibayar, dan kalau kita nggak bayar jadi masalah. Tapi ada juga yang sifatnya sedekah, Bu. Tadi udah ceritain ya. Saya mau tanya, Pak, Bapak kalau sholat di sini ada kotak amal lewat, Bapak belagak pilon, begini aja, kan nggak lihat itu kan? Saya ngomong, woi kotak amal woi, begini aja gitu Pak. Kira-kira dosa nggak Pak? Mati masuk neraka nggak? Nggak. Paling saya diomelin sama pengurus, kotak amal isi dong gitu ya. Paling gitu doang. Tapi itu nggak wajib. Yang wajib tuh zakat, bayar utang, ya ngasih nafkah kepada istri dan sebagainya. Jangan pelit-pelit, kasih aja semua. Dan satu lagi yang penting dari itu semua adalah yang namanya kita punya harta nih Pak. Kan nggak kita bawa mati ya. Ada nggak sih orang yang bawa mati, meninggal, kuburin nih semua ya. Sama kain kafannya, sama koper-kopernya, sama semuanya, hartanya, surat tanah masukin kuburan, kan enggak? Ya kan enggak masukin kuburan. Kita enggak akan bawa tuh Pak, enggak akan kita bawa. Cuman di sono, di alam akhirat kita butuh. Ya, kita butuh, kita pengen biar harta kita dapat dengan cara gimana? Gini, saya kasih contoh nih Pak. Zaman sekarang kita kemana-mana punya duit banyak, enggak kita teng-teng pakai tas kresek. Ya, tapi kita taruh di mana Bu? Setor tunai, ya kan? Setor tunai. Kita mau bawa HP aja, belanja kemana-mana kagak butuh dompet sekarang, bawa HP aja. Ntar tinggal tatet aja kan begitu kan? Yang penting bukan dompetnya tebel, yang penting saldonya banyak. Ah gitu, ya kan? Nah sama di akhirat tuh kita nggak butuh banyak bawa harta dari sekarang. Harta mah titipin aja sama Allah, setor tunai sama Allah. Bayar sama Allah semua, titip ya Allah. Ntar di akhirat saya tinggal pakai kris doang, gitu kan. Masuk sorga, waduh kekunci nih sorga gitu kan. Scan, tet gitu. Lah lu kagak punya saldo mana bisa kebuka. Kagak ada saldonya dia. Kenapa? Di dunia pelit gitu. Yang harusnya gampang buat buka segala macam di akhirat, kagak bisa dia. Kenapa? Karena susah gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita pelit kepada Allah, khususnya yang wajib-wajib gitu ya, jangan sampai. Itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Sarbat yang telah langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Ustazah Aidi yang juga istrinya langsung ternyata tidak pelit. Nah, tadi kita sudah menjelaskan juga, sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dan perbedaan mana itu pelit, mana itu irit. Nah, kalau yang satu ini nggak pelit nih, akan berbagi berkah. Dan juga nanti di segmen 3, guru kita Kiai Sumarno akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya bahaya sifat pelit dalam Islam. Namun Kiai Sumarno Syafi'i sudah siap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut kepada segmen berikutnya sesuai dengan tema bagaimana kita menghindari sifat kikir dan pelit, maka Kopi Luwak pada kesempatan hari akan memberikan keberkahan, seuluran tangan kepada jemaah ibu dan bapak yang hadir pada kesempatan ini akan memberikan hadiah. Tapi dengan catatan, menyimak atau tidak dengan apa yang disampaikan. Ada satu bentuk pertanyaan yang insya Allah ibu dan bapak bisa menjawab, cash and carry, langsung dikasih hadiah. Setuju? Alhamdulillah. Pertanyaannya gampang dan mudah kalau insya Allah ibu bapak menyimak dengan baik. Kalau tema kita tadi tentang masalah kikir dan pelit, pertanyaannya apa sih bahaya penyakit kikir dan pelit dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa silakan ngacung dan maju ke depan. Cash and carry. Silakan maju ke depan. Yang tinggi siapa ya? Yang bisa? Perempuan yang dekatan. Sini neng maju. Kalau bapak maaf pak kejauhan, yang dekat aja dah.
Nih mic-nya. Yuk, apa jawabannya, Neng? Oke. Nama dulu, kenalin dia siapa? Perkenalkan, nama saya Tia dari Jakarta. Izin menjawab Pak Ustadz. Jawabannya adalah dijauhkan hubungan saudara dan pertemanan. Alhamdulillah, hampir mirip, hampir betul. Tapi insya Allah kita betulin aja udah. Kenapa? Karena salah satu di antara sifat kikir dan memiliki bahaya ada 4 macam. Salah satu di antaranya memutuskan tali silaturahmi alias mengganggu hubungan sosial. Langsung Bu Pak 1 jetong 1 juta cash and carry. Tapi jangan lupa bayar pajak. Nah. Ayo closing. Alhamdulillah Ibu dan Bapak sudah mengikuti semua. Mudah-mudahan insya Allah dengan adanya hadiah tambah semangat ngajinya, tambah getol lagi ikut belajar mengaji di Damai Indonesiaku, dan insya Allah ketemu lagi pada minggu depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami amma ba'd. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, segenap jamaah pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siang ini dengan izin Allah kita kembali bisa bersua dan bertemu bertatap muka, duduk hadir bersama berdampingan dengan teman, adik, tolan, kerabat dan kawan. Dalam rangka mengikuti acara pengajian Damai Indonesiaku, insya Allah hadir dan duduknya kita, baik yang berada di sini maupun yang ada di rumah, insya Allah menjadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan tema yang berkaitan dengan apa ya pada kesempatan siang ini, sehubungan kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. Halo. Artinya kan tinggal nunggu besok kita datang bulan Rajab, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ketemu bulan yang dimuliakan oleh Allah sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bisa meraih kemuliaan dari Allah. Apa sifat di antaranya? Rajab ini satu karunia yang Allah berikan. Inna iddatas syuhur indallahi isna asrata syahran yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah ciptakan langit dan bumi, yang bulan Allah berikan kemuliaan. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 adalah bulan Rajab. Apa keistimewaan bulan Rajab? Allah berikan abolisi. Halo? Karunia maghfirah, ampunan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu besok sambut dengan baik bulan Rajab, persiapkan diri kita cepat-cepat menuju ampunan kepada Allah. Hentikan segala macam bentuk kezaliman dan kemaksiatan. Sadar diri, introspeksi diri, mari kita benahi diri kita semua. Amin. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, terpaksa harus cepat-cepat nih karena waktunya singkat biar kebagian masuk tema. Tema kita udah disampaikan, bahaya penyakit kikir dan pelit. Tahu pelit? Mendit. Kenal mendit? Meregehese. Apa namanya? Meregehese. Buntut gasiran, pantat kuning. Itu temannya lengkap banget. Apa sih bedanya Pak kikir sama pelit? Beda-beda tipis, sama makna, tapi ada perbedaan tujuan. Kalau si kikir buat urusan yang wajib tadi disampaikan. Kalau si pelit buat urusan masalah yang menjadi kewajiban kita tentang yang sunnah.
tentang hal-hal yang sodakoh, yang mubah, nah itu bisa jadi pelit. Kenapa Pak bisa orang jadi pelit dan kikir? Jawabannya gampang. Karena ada satu penyakit dalam diri manusia yang cinta dengan dunia. Halo? Halo? Kan Allah bilang Bu dalam Al-Quran, wailul likulli humadatil alladzi jama'a malahu wa addada. Ini karena mereka pengen numpukin harta, numpukin kekayaan, akhir timbul jiwanya pengen miliki dunia, nguasai dunia, timbul serakah, hidupnya nggak pernah puas, lama-lama jadi buas. Orang kalau udah buas bahayaan mana? Buas binatang apa buas manusia? Manusia lebih buas. Tuh kemarin lihat di Sumatera, gara-gara orang yang rakus harta, numpuk kekayaan, terjadi deforestasi yang begitu besar, hutan ditanaman dan dirubah fungsinya. Berapa ribu manusia jadi korban di Sumatera. Buas kagak tuh? Woi, buas kagak? Buas. Orang kikir buas, orang pelit buas. Buasan manusia ketimbang binatang. Makanya tinggal pilih dah, mau beruang apa mau punya uang. Woi, mau beruang apa mau punya uang? Pengen kita punya uang, tapi kan kadang-kadang karakter buas kita jadi beruang. Cengkram kiri, cengkram kanan, ambil kiri, ambil kanan, injak depan, injak belakang. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, sering kita bacanya ayat, wa amman bakhila, adapun orang-orang yang pelit, wastagna, dan orang-orang yang merasa cukup, udah medit kikir. Halo, orang kalau udah kebanyakan duit bukan tambah ringan tangan Pak, perhitungan. Gua kagak tahu aja. Ibu-ibu kalau udah kebanyakan duit akhirnya nawar mulu, beli mah kagak. Coba kayak belum punya duit, gue pengen beli ono, gue pengen beli ini, udah punya duit berhitungan kagak? Ada, gue sayang. Akhirnya nyampe di mall mau beli baju cuma numpang nyedengin doang. Iya Pak, iya. Bukan ibu-ibu sini, gue ibu sini mah alhamdulillah parah. Nah beli bumbu dapur 5.000, bawang orang dicomot 6. Allahu Akbar, naudzubillah min. Saking berhitungan tuh pelit. Wa amman bakhila, adapun orang yang kikir, orang yang medit, ada lagi lanjutkan tuh ayat. Wastagna, merasa cukup. Udah dia kikir, medit, merasa dia hebat, merasa dia punya, nggak butuh sama orang lain, nggak butuh bantuan orang. Itu penyakit iblis. Gua mampu, gua bisa, nggak perlu bantuan orang lain. Pala lu bejidat. Di sono, di Amerika. Orang Indonesia mah alhamdulillah, kita mah sadar diri yang susah. Kadang-kadang kan orang yang susah yang sadar. Yang kagak susah hidupnya nyusahin orang. Halo, betul-betul? Iya Pak ya? Di sono di Amerika, bukan di Indonesia. Di Indonesia mah alhamdulillah, buktinya ada bencana, presiden kita tanggap banget, datang ke Aceh, ke Sumatera, ke Sumut, datang presiden kita sama menterinya, datang doang. Yang penting makan datangnya Bu ya. Urusan ngasih mau urusan belakangan ya Pak ya. Lah kagak apa-apa kita ngomong begini pengajian. Betul-betul? Ya Pak ya. Lah sebab apa? Ini penyakit manusia. Kenapa? Hibur dunia, penyakit manusia udah hibur dunia, timbulnya kikir. Dari penyakit kikir ada 4 turunan tadi itu penyakit. Salah satunya timbul yang memutuskan tali silaturahmi. Hubungan sosial kita hilang kepada Allah. Yang kedua, Allah paling benci sama orang yang kikir, orang yang medit, orang yang berhitungan. Giliran mau kampanye aja pada keluarin duit, beli kaos segala macam. No, bantu orang yang musibah. Halo? Halo? Marah pura-pura pakai bantu orang musibah, bikin pencitraan, gendong beras lah.
Gue gedak banget ngeliatinnya. Betul-betul? Ya Pak, ya. Boleh gak kita ngomong begini? Boleh gak ngomong begini? Kenapa kagak boleh? Sadar diri kita, sadar. Gak mungkin yang namanya Allah berikan musibah bencana kalau gak ada kezoliman. Betul-betul? Wa ma asabatkum musibatin illa bidzulmihim. Tidak akan terjadi yang namanya musibah kecuali mereka melakukan satu bentuk kezaliman. Mudah-mudahan Allah berikan kesadaran dengan peringatan ini kepada kita semua. Amin. Ya Robbal. Sadar apa? Ringan tang. Ada musibah no ladang buat ngebantu. Buat ngeberikan orang-orang yang susah. Orang-orang yang dalam kesulitan. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan memberikan perlindungan kepada hambanya selagi hambanya itu memikirkan orang lain. Insya dia udah berdiri Pak. Jadi gimana nih? Lanjut. Terusin Bu. Next time see you again. Baik, lagi. Terima kasih Kiai Sumarno Syafi'i yang telah menegaskan di segmen ketiga ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, ketika kita memiliki sifat pelit ataupun kikir, bahkan tadi disebutkan oleh guru kita Kiai Sumarno Syafi'i, kebuasannya lebih buas daripada hewan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Nanti kita akan bahas tema yang menarik ini berkaitan dengan pelit di segmen berikut di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, di segmen 1, 2, dan 3 tadi kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita bagaimana sesungguhnya bahaya sifat pelit, kemudian juga bagaimana membedakan antara pelit dan irit, dan juga bagaimana cara Islam memberikan solusi agar diri kita tidak diliputi oleh sifat atau rasa pelit. Nah di segmen ketiga ini mungkin ada di antara para jamaah mengajukan pertanyaan berkaitan tema ini. Saya persilakan pertama atas nama Kak Laras ya. Boleh Kak Laras, akan dijawab oleh Ustazah Aini. Silakan, boleh berdiri Kak Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, saya ingin tanya terkait banyaknya orang membeli barang mahal untuk dirinya sendiri. Namun saat ada yang membutuhkan bantuan kepada kami gitu, ia langsung mencari alasan. Bagaimana cara Islam menilai perilaku seperti itu, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Bu, banyak orang yang beli barang mahal, tapi giliran kita mau minta tolong sama dia banyak ngelesnya. Ada yang kayak gitu Bu ya? Bapak-bapak juga ada ya Pak ya? Seperti itu ya? Baik. Begini jamaah sekalian, pada dasarnya setiap orang itu punya hak untuk membelanjakan hartanya. Itu dulu. Tapi jangan sampai karena dia merasa punya kewenangan untuk membelanjakan harta sesuai dengan keinginannya, dia lupa untuk membantu orang lain. Kalau itu terjadi pada orang lain, kita posisikan diri kita bahwa orang-orang kaya yang ada di sekitar kita, saudara kita, kawan kita, teman kita, percayalah bahwa mereka bukan ATM kita Bu. Yang bisa kita mintain semau-maunya, enggak. Jangan. Tapi kalau kita yang berposisi seperti itu, maka boleh-boleh saja kita membelanjakan harta, tapi ingat, semua harta yang kita belanjakan itu semua ada hisapnya. Ya Bu, semua ada hisapnya. Kamu belanja ini udah dikeluarin belum zakatnya? Kalau nanti di akhirat kita membelanjakan semua harta hanya untuk kepuasan konsumtif saja, itu enggak ada pahalanya Bapak Ibu. Nanti pas kita berada di akhirat, ya Allah saya nyesel banget. Harusnya harta yang saya miliki ini jadi pahala nih. Ya ternyata habis gitu aja di dunia. Itu ya, akhirnya kita nyesel sendiri. Begitu kita lihat apa yang terjadi di Sumatera. Saya mau belanja ini aja, saya mau belanja itu aja. Kita nggak mau nolong. Begitu nanti di akhirat kita menangis, kita menyesal. Kenapa banyak orang yang bantu di sana pada nerima pahala di akhirat. Kitanya cuman bengong aja. Bengong doang. Pas semuanya pada nerima kunci rumah-rumah di sorga, kitanya sama malaikat Ridwan cuman dikasih tiker doang Bu. Disuruh ngemper di bawah pohon huldi,
nyesel. Gara-gara apa? Amalan kita kurang banyak. Gara-gara harta yang Allah berikan kepada kita cuman dipakai untuk kepuasan selama di dunia. Intinya kalau itu terjadi pada orang lain, kita jangan banyak berharap pada manusia, karena berharap pada manusia itu banyak kecewanya. Tapi kalau itu terjadi pada kita, kita banyak rizkinya, kita banyak hartanya, jangan lupa berbagi pada orang lain, karena amalan sedekah itulah yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur dan azab di akhirat. Baik, terima kasih Ustazah ini atas jawabannya. Dan berikutnya kami persilakan atas nama Bapak Kasiat. Boleh berdiri Pak Kasiat, mic-nya sudah nyala dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Sarwat. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya, sering pelit bukan pada harta, tapi pada tenaga, waktu, dan perhatian. Apakah pelit terhadap non materi itu termasuk akhlak tercela? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini, pelit identik dengan harta, namun juga ada orang yang pelit dengan tenaga dan juga luang waktu dan lain sebagainya. Silakan Ustadz Ahmad Sarwat. Iya, jadi memang pelit itu biasanya sih kaitannya dengan harta ya. Tapi asal tahu aja, mendulang pahala itu kan nggak selalu dengan harta ya. Lagian nggak semua kita goblek dengan duit kan. Bisa aja kita punya tenaga, kita punya waktu, kita punya banyak hal yang nggak selalu berbentuk duit. Nah, kalau duit itu kita pelit jadi kita nggak dapat pahala, yang lain-lain tuh seharusnya malah kita jangan pelit. Pelit banget lu gitu, gimana gue gak pelit, orang gue gak punya duit, gimana ya kan, bukan masalah pelitnya, emang duitnya kagak ada. Tapi waktu punya gak? Waktu bisa. Tenaga bisa, ya kan. Apa yang lain bisa, nah itu yang kita mainkan, kan gak semua kita orang kaya. Ya, kalau orang kaya, udah gak usah ikut ronda gak apa-apa, duitnya aja yang banyakkan dikit, 3 juta kayak gitu ya kan, nah, gak apa-apa. Kan senang yang lain gitu kan, emang duitnya banyak. Nah kita duit segini ya kan, atuk dibagi-bagi ya kan, mana anak banyak, mana keluarga banyak ya kan. Jadi ya udah miskin, mana bini pakai 3, tiap bini brojol 12, anak 36, lah banyak banget. Nah pelit dia ya kan, tapi kan dia masih punya yang lain. Dia masih punya kesempatan, dia masih punya pikiran, dia masih punya waktu dan sebagainya. Nah lu jangan pelit dong di situ ya kan, duit kagak main tapi yang lain bisa dimainkan. Nah duit juga pelit, yang lain juga pelit, ntar di akhirat ya tadi duduknya di tikar doang Pak, yang lain di kondominium di mana, dia bengong aja, cakep juga tuh ya gitu, cuman ngomong doang Pak di pinggiran, kagak masuk neraka sih, cuman di sorga cuman gitu doang, ya kagak enak ya kan. Dari sekarang kalau mau ngatur tuh dari sekarang ya kan, biar kita nggak cuman masuk sorga doang, tapi di paling yang tinggi sono, yang paling kaya. Sekarang miskin nggak apa-apa dah, yang penting entar di sononya, ya kan gitu ya. Sekarang jadi orang miskin boleh, ya kan. Bahkan ada orang kaya di Saudi Arabia itu ya, ketika dia miskin, ya, ketika dia kaya raya, duitnya dihabis-habisin semua. Buat bangun masjid, bangun ini, bangun itu, dan sebagainya. Sampai akhirnya ketika dia wafat, kondisinya dalam keadaan nggak punya apa-apaan. Hidup aja ngemper di masjid, Bu. Ketika ditanya, kenapa be, duit habis-habisin semua buat sedekah, saya pengen mati miskin katanya. Kenapa? Kalau mati dalam keadaan miskin, lewat pintu gerbang, lewat-lewat aja. Woi sini dulu lo hisap, miskin Pak, lewat, oh miskin lewat. Nah yang banyak duit kan dihitung dulu, panjang itu ya kan. Biar kata dia duitnya halal untuk yang halal, tapi kan hisapnya jadi panjang ya kan. Bapak punya SIM, STNK semua lengkap, tapi ada razia. Ah, diberhentiin Pak, walaupun tetap suruh jalan, paling enggak setengah jam itu, ya kan? Nah, gak usah ada razia dah, lewat-lewat aja. Kenapa? Ini kagak ada masalah, udah lewat gitu. Jadi Bapak kalau mau masuk surga yang cepat Bu ya, miskin aja gitu. Miskin aja bukan berarti nggak mau kerja, bukan. Duit yang banyak, tapi sedekah yang banyak. Cari duit yang banyak, sedekah yang banyak, matinya miskin. Di sono ntar kita terima udah jadi duit akhirat. Bukan rupiah, bukan. Pahala, wah gede Bu. Kan kita nggak akan lama di dunia, paling juga 100 tahun, ya nggak? Emang ada yang mau 100 tahun Bu? Nggak ada lah, Bu jangan sampai 100 tahun Bu, udah jelek, peot, mana keripet-keripet lagi gitu kan. Kulit belipat-lipat udah kayak di Wiron gitu, kagak enak Bu, ya kan. Mendingan kejar sorganya, ya Bu ya. Mau nggak Bu sorga Bu?
Mau? Kapan? Ya kapan-kapan lah ya, jangan sekarang juga sih ya. Iya tapi gitu, kejar akhiratnya jangan kejar dunia. Dunia, baik. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Sarwat atas jawabannya. Jadi intinya tercela ya bagi orang yang mungkin punya harta, punya tenaga, punya waktu tapi tidak memberikan waktunya kepada yang mungkin membutuhkan. Baik, berikutnya kami persilakan Bapak Untung. Wah, kalau yang satu ini kayaknya nggak pelit karena selalu beruntung hidupnya. Silakan nanti dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Pak Untung. Baik, terima kasih. Ya, sudah nyala Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, saya punya kebiasaan membantu seseorang, Masya baik itu Allah. dengan uang atau mungkin makanan atau bantu yang lain gitu kan. Ya. Tapi itu ada kalanya kan kita ada uzur Pak ya. Jadi kebetulan pas gak bisa bantu gitu, wah itu langsung dianggap wah itu pelit banget sih katanya. Kira-kira gimana menyikapinya Pak Ustadz ya? Terima kasih Pak Ustadz. Langsung jadi sorotan ya. Gimana nih Kiai? Silakan Kiai. Terima kasih Pak Untung, mudah-mudahan Bapak hidupnya selalu untung. Amin. Emang selalu yang terlihat duluan itu emang yang jelek-jelek sih sebenarnya. Jadi sekali kita nggak ngasih bantuan langsung dah tuh jadi sorotan ya. Silakan Kiai. Alhamdulillah orang yang berbuat baik bukan berarti lepas dengan ujian dan cobaan. Justru orang semakin bertambah iman, semakin banyak kebaikannya, semakin ditambah ujiannya Pak. Ujian yang paling berat, ujian yang paling menusuk perasaan. Bu, ibu andaikan diuji yang menyakiti perasaan suami kawin lagi, nyesek kagak? Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada kau hianati aku dengan cintamu. Pasti ibu ujungnya berkata, aku tak mau jikalau aku dimadu. Ya Pak ya, pasti begitu. Ngambek di rumah, TV disambit, gelas dilempar, piring terbang. Pakai bebuntol ngomong, gue pengen pulang. Kalau saya jadi lakinya, lu mau ngambek pengen pulang, gidah. Udah nenek-nenek ngambek. Tengik banget. Lanjut, jawabannya gampang. Ujian yang paling berat tadi yang menosok perasaan. Terkadang di saat itulah kita berpikir, selama ini kebaikan saya kau anggap apa? Kan begitu. Gue udah ngasih, gue udah ngeberi, giliran gue kagak gablek duit, lu minta gue dikatain. Nyesek gak perasaan? Sama Bu, saya pernah ngalamin kayak begitu. Maka disuruh, isbiru wa sabiru wa rabbitu fattakullah. Hidup kudu yang namanya isbiru, sabarlah kamu menghadapi apapun yang kita terima. Menghadapi cercaan, makian, omongan orang betapapun menyakitkan. Asalkan kita jangan nyakitin orang. Betul-betul. Mau sakit apa mau nyakitin? Ini pilihan, nih kan hidup itu kan cuma pilihan Pak. Iya kan? Antara sakit dan menyakiti. Orang yang menyakiti puas, tapi orang yang disakiti juga akan dapat kepuasan. Nah loh, mana puasnya? Ketika dia sabar, dia menerima dengan yang namanya cercaan makian, menerima dengan lapang dada. Syukur-syukur kita mampu bisa mendoakan. Insya Allah Allah akan berikan kita surga. Yakin apa yakin? Yang begini dialami sama Nabi jauh lebih berat Bu. Kita mah cuman omongan doang juga nyesek. Ya Pak ya pakai ngambek, mau besok ogah jemaah lagi. Baru masuk masjid dia ngomongin tumben lu sholat. Ya. Kira-kira apa kalau diomongin begitu ngadat nggak kita? Ngadat mah kagak, hatinya sak gua mau bener susah amat sih. Udah gua gila lagi dah, kan begitu. Ya Pak ya Bu, ibu umpamanya datang ke majelis taklim nggak tumen-tumenan ikut ngaji. Begitu pas duduk teman sebelah melototin larak lirik, yang sebelah nyuel, tumben ngaji lu. Nah, besok berhenti kita. Kontan kagak ngaji. Pulang abis dilempar tuh jilbab, gue mah kapok ngaji diomongin orang. Udah mau kayak begitu. Ya baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad. Kanjeng Nabi kita Muhammad. Nabi jadi Rasul kagak ada gajinya, kagak ada lagi yang namanya mereka dapat pensiunan yang gak ada asuransinya. Ustadz mah masih mending, dia ceramah dapat amplop.
Coba-coba diundang kita kagak dibayar, berhitung kita. Ini kan jujur ngomong Bu. Ya kan makanya saya bilang, saya suruh jadi nabi nggak sanggup saya mah. Kagak kuat. Lah nabi digaji kagak, fasilitas kagak. Pensiunan? Enggak. Apa nabi ada pensiunannya? Apa nabi ada asuransinya? Nah ini kerja belum becus sudah teriak fasilitas, pala lo menyan. Ya Pak ya, orang sono. Bukan orang Indonesia, enggak ada orang Indonesia mah gila, semua orang Indonesia mah alhamdulillah kagak, lebih gila. Bu, apa yang dialami kayaknya Nabi? Lihat Rasul ketika hijrah kemana, ke Taif. Udah jalan jauh banget, ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak pergi ke Taif? Udah pergi conang, pergi umroh, pergi jalan ke Taif kan, tinggi banget jalanan 4 jam kita muntah uger di mobil. Ya Pak ya. Itu kita naik mobil dulu, Nabi jalan kaki, belum ada jalanan, bebatuan. Sampai di sono Nabi disambitin. Waduh, kalau saya mau konten, gue berhenti dia malaikat jadi Nabi. Begini amat rasanya kita. Sampai malaikat yang turun berikan tawaran bantuan. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah wa ya Habibullah intada fa'alikuhum jami'a kala korido. Katakan ya, ngomong yes. Hari ini juga, detik ini juga aku hancurkan itu gunung biar mati mereka semua. Tapi Nabi Bu, Masya Allah luar biasa sabarnya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa kayak begitu, amin. Insya Allah biarpun sakit suami kawin lagi, terimalah Pak. Apa doanya nanyang Nabi? Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah. Ya Allah, tunjukilah kaumku, semoga mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah. Dia sambiti saya, dia maki-maki saya, dia aniaya saya, lantaran dia nggak pernah tahu siapa saya. Masya Allah. Masya Allah, baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen jelas jawabannya panjang lebar. Kesalahan kesempatan kita ketemu lagi. Ya, di segmen berikutnya ya, Masya Allah. Nah nanti kita akan juga bacakan dan juga persilahkan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Selain juga nanti juga kami persilahkan kepada para jamaah yang masih ada pertanyaan dan akan dijawab oleh guru-guru kami. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Masih bersama kami pemirsa dirahmati Allah dalam Damai Indonesiaku, dan saatnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Yang pertama atas nama Iqbal Official yang akan dijawab oleh Ustazah Aini Aryani. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, kita sebagai manusia dianjurkan untuk saling berbagi kepada teman atau saudara. Capek nih bagaimana apabila kita selalu berbuat baik kepada orang lain tapi cuman dimanfaatkan. Jadi ketika kita punya uang didekati, kalau tidak punya uang dijauhi. Ini bagaimana cara menyikapinya Ustazah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, kalau ada orang menyangka bahwa kita selalu bisa membantu, seakan-akan kita tidak butuh orang yang rasa-rasanya tiap ngelihat kita bawaannya pengen minta bantuan, itu Bu ya. Alhamdulillah. Berarti kita dipercaya oleh mereka untuk membantu. Maka Nabi mengatakan apa? Khairun nas anfa'uhum. Orang yang paling bermanfaat adalah yang anfa'uhum linnas. Yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Jadi kalau posisi kita nih Bu bisa membantu orang lain, alhamdulillah. Soal kita menganggap kayaknya saya dimanfaatin doang deh. Mungkin saja itu perasaan kita Bu. Ya Bu ya. Jangan-jangan kalau saya nggak punya apa-apa ntar saya ditinggal. Kalau lagi saya butuh sama mereka nggak ada. Mungkin kita husnudzan aja Bu. Mungkin memang mereka nggak bisa bantu. Gak apa-apa mereka nggak bantuin kita, yang penting kita bisa bantuin mereka. Kalaupun mereka tidak membalas kebaikan kita, ada Allah yang akan membalas semuanya. Mungkin kita bantuin mereka dengan bantuan harta atau bantuan tenaga atau bantuan waktu. Tapi orang-orang yang pernah kita bantu gak pernah ada buat kita saat kita butuh. Gak apa-apa Bu, kan tadi kita sampaikan. Berharap pada manusia itu memang banyak kecewanya. Berharap sama Allah.
Bisa saja Allah kirimkan orang-orang lain yang bisa bantu kita, meskipun mereka nggak pernah kita bantu juga. Kita bantu orang, Allah kirim orang lain lagi buat bantu kita. Itu ritmenya. Mungkin Allah akan bantu kita dalam bentuk kekuatan. Ya Allah, saya butuh duit nih, ada nggak ya yang bisa minjemin saya? Ternyata nggak ada yang bisa minjemin saya. Tapi Allah masukkan rezeki itu ke dalam saldo rekening kita. Bisa aja kan Bu? Bisa. Jadi untuk apa kita berharap sama manusia? Ada yang mau bantu, alhamdulillah. Enggak ada yang bantu, ada Allah. Ada Allah yang maha kaya, ada Allah yang maha sayang. Yang penting hubungan kita sama Allah itu bagus. Insya Allah hubungan kita dengan sesama manusia juga bagus. Biarin gak ada yang bantuin kita, tapi Allah akan kirimkan dalam bentuk kekuatan jiwa, kekuatan mental, kekuatan harta. Allah ada, berarti kita aman. Kira-kira demikian, insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Aini. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Nia yang akan dijawab oleh Ustadz Sarwat. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Yang termasuk pelit di sini sebatas apa Ustadz? Bila tidak selalu menuruti keinginan anak, apa itu termasuk pelit? Nah silakan Ustadz. Ya tergantung juga sih ya. Pertama duitnya ada dulu apa enggak, ya kan? Yang kedua ya kadang-kadang begini Pak, namanya orang pelit sama orang lain sama anak susah nolak. Ya soalnya anak kalau udah yang namanya tantrum, nah puyeng tuh emak gitu kan, minta HP gitu kan, yang paling mahal lagi kan, kita aja HP cuman yang 1 juta itu pun cicilan belum lunas, dia minta yang harganya 25 juta, wah susah tuh kan, nolak anak kadang-kadang susah ya, kalau emak-emak tuh ya ngelawan anak agak susah, ngelawan laki yang biasanya gampang tuh, biasanya gitu, bukan di mare sono. Yang jauh tuh, Laut Selatan pada begitu ya kan. Nah jadi emang tergantung juga ya yang namanya permintaan orang anak kepada orang tua tergantung orang tuanya. Biasanya gini Bu, berimbang. Ada bapak, ada ibu ya kan. Kadang-kadang emak rada pelitan dikit gitu. Nah babenya ya kan longgar gitu kan. Nah terus babenya pelit, emaknya longgar, ya kan? Ya tergantung udah pinter-pinternya tuh anak gitu kan, bagaimana cara ngerayunya, ya kan? Tapi begini, memang nggak bagus juga kalau kita terlalu royal sama anak, ya kan? Jadi dimanjain, jadi nanti kapan waktu kita bilang kagak ada, dia kagak ngerti. Wah tantrum, dia ngambek apaan aja dijual, ya kan? Bapaknya pengen jalan pergi mobil kagak ada, kemana dijual, Jual sama anaknya. dijual gitu. Lama-lama babenya dijual, ya kan? Surat tanah hilang apa hilang karena ada kebiasaan di apa sih kalau kata orang Betawi itu dibiarin aja begitu tuh. Diempanin. Iya, dijarne kalau kata orang Jawa gitu kan. Diogoin gitu, ngambul tuh anak begitu kan kebiasaan. Maka saya nih bapak-bapak ibu-ibu dari kecil, bapak saya nggak pernah manjain saya, beliin handphone nggak pernah. Emang belum ada handphone zaman segitu ya kan. Iya, saya jalan kaki sekolah ngecug kalau kata orang zaman dulu. Mana ada ojek zaman segitu, kagak ada gitu kan. Bukan berarti bapak saya nggak punya duit, emang nggak punya duit sih dia gitu kan. Jadinya ya biasa-biasa aja gitu. Nggak mentang-mentang bapaknya kaya, duit ada, lantas anak dikasih semua tuh gubrak begitu, enggak ya kan. Cuman kadang-kadang suka begini, tuh anak masih kecil emang nggak kenal duit, begitu dia gede, wah tanah bapaknya dimeterin gitu, bapaknya tanya, Pak nggak mau mati duluan Pak, cepetan bagi waris nih, begitu. Nah itu yang harus hati-hati. Durhaka nih anaknya. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Sarwat. Berikutnya saya akan bacakan atas nama self reset yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Izin bertanya, jikalau kita pelit harta karena alasan orang yang diberi selalu kikir dan foya-foya, itu bagaimana Kiai? Karena saya mengalaminya di lingkungan. Jadi ini membalas kepelitan dengan kepelitan gitu. Jadi dia akan pelit karena tahu nih orang pelit nih. Gimana tuh Kiai? Jawabannya ada satu ayat begini. Allah nyatakan dalam Al-Quran, di mana orang yang bisa memelihara, kita bermohon kepada Allah semoga kita bisa dipelihara daripada jiwa yang kikir. Ujung tuh ayat faulaika muflihun. Kalau orang sombong kita balas sombong jadi sodakoh. Tapi kalau orang kikir kita balas dengan kekikiran, jadi kita sama-sama bikin dosa. Kenapa? Sebab kikir itu sifat tercela.
kita lawan lagi dia pakai kecelaan. Jangan dia udah jelek, kita tambah rungkat nih urusan. Tahu rungkat urusan? Ya kayak begitu. Dituntut apa, menuntutnya gak macam-macam, gak keruanan. Ya kan? Oleh karena itu sekarang bagaimana solusinya? Kan hidup tadi saya bilang ada dua pilihan. Hidup itu pilihan. Antara kita mau disakiti atau menyakiti. Tinggal pilih. Lebih baik kita disakiti ketimbang kita yang menyakiti. Kita disakitin sama orang. Kadang-kadang dendam kita. Pelit banget tuh bocah. Entar loh. Kalau gua gablek duit gua punya, gua berhasil. Jangan coba-coba lu minta bantuan sama gua. Nginjak aja rumah gua kagak boleh. Tuh. Ini orang Betawi kalau udah ngomong gitu tuh kejamnya tuh betul. Saking sewot kita. Emang biasa orang susah penyakitnya begitu, adat doang. Penyakit orang susah itu, Bu. Lah saya ngalamin juga begitu, Masya Allah, tapi nggak dendam. Sampai di hati, ya Allah, ya Rabbi, kapan sih engkau berikan aku sesuatu? Hindarilah diri kami daripada sifat mereka. Itu yang kita minta, jangan kita balas dengan kepelitan lagi. Ingat, segala apapun yang Allah kasih itu amanat. Sehat, amanat. Rezeki, amanat. Istri, amanat. Suami, amanat. Anak juga. Sumaratus aluna yauma idin anin naim. Yang paling berat mempertanggungjawabkan itu amanah di hadapan Allah. Kalau hadapan BPK, KPK dia juga manusia lah, sama aja, Bu. Orang mana kagak dia sama duit. Makanya nggak usah kaget. Sekarang ada jaksa biasa nuntut dituntut. Hakim biasa nyidang disidang jadi oknum. Polisi biasa nangkep oknum. Nggak usah kaget. Tuh. Tapi kalau di hadapan Allah siapa? Mau orang kaya macam-macam, Allah lebih kaya. Maka kan tadi dibilang, Masya Allah, orang yang kikir, orang yang medit. Masya Allah, saya baca dalam satu kitab, Khulasatul Qurtubi. Di situ dijelaskan adalah satu sabda baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Itu harta yang tidak disedekahkan, harta yang tidak dizakatkan, harta yang gak pernah mau disedekahkan. Dia hanya menikmati sendiri. Ketika nanti masuk di dalam kubur, itu harta akan menjelma di dalam hadapannya. Berkata itu harta, wa ana maluka wa kanzuka lati lam tuzakika. Aku adalah hartamu yang kau nikmati. Kau dibanggakan orang karena hartamu. Kau dibanggakan oleh mertua kamu karena bandamu. Kau dibanggakan segala macam oleh orang lain karena hartamu. Sampai kau bisa jadi penguasa adalah karena hartamu. Tapi kau tidak pernah bersedekah dan gak pernah membersihkan aku. Wa ana maluka wa kanzuka. Itu harta berubah jadi ular begitu besar. Wa amarrani rabbi an adika. Allah memerintahkan kepadaku untuk menggigit kamu. Walikuli adin. Setiap kali satu gigitan dia akan merasakan sakit 70 tahun lamanya di alam barzah. Masya Allah. Kalau nggak percaya silahkan mati. Baik, Masya Allah Kiai Sumarno Syafi'i atas jawabannya. Dan di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kiai Sumarno Syafi'i. Untuk itu tetap bersama kami pemirsa dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Saya kebagian diminta untuk membuat kesimpulan. Nanti kiai kita akan menutup dengan doa. Jadi setelah beberapa jam nih kita duduk di sini ya, kesimpulannya apa kira-kira? Nih yang pada tidur bangun dulu dah ya. Nggak apa-apa sih sambil nyender, nggak apa-apa, boleh. Paling pahalanya kurang dikit kan bagi dua sama tembok ya kan. Jadi kesimpulannya gini, kikir atau pelit apapun itu sebaiknya jangan dipelihara ya. Jangan dipelihara. Pertama tadi silaturahim kita jadi berkurang. Kedekatan kita sama Allah jadi kurang. Pahala juga jadi kurang kan. Nah bahkan dalam beberapa hal kalau kita pelit yang kewajiban-kewajiban gak mau kita keluarin, panjang urusannya di neraka, ribet jadinya. Nah apalagi begini Bapak Ibu sekalian, yang namanya kikir itu kan ini kan amanah, harta itu kan bukan punya kita. Begitu kita dipanggil, lepas udah. Ngapain kita pegang-pegang, kita sayang-sayang dan sebagainya.
Maka jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang pemurah. Kalau kita ya rajin sedekah, rajin berbagi, rajin bayar zakat, bayar utang dan sebagainya, tenang. Allah tuh maha kaya ya. Makin banyak kita bersedekah, makin banyak kekayaan yang Allah berikan. Ngalir jadinya ya kan. Jadi jangan pelit-pelit jadi orang, jangan kedekut, jangan kikir, jangan bakhil. Apa itu saudara-saudaranya semua tuh jangan. Tapi juga jangan boros, jangan flexing, mentang punya mobil baru ya kan. Kelewat di mana-mana klakson mulu, tantin bikin orang kesal jadinya. Punya harta nggak salah ya, pamer yang kagak boleh ya, boros yang kagak boleh. Terlalu irit juga jangan juga ya kan. Seimbang lah namanya kita itu hidup kan. Yang penting legacy kita nanti, peninggalan kita dikenang oleh orang banyak. Dan juga catatan amal kita di akhirat itu yang lebih penting lagi. Jangan sampai kita kejirat sama harta kita sendiri karena kita terlalu boros, karena kita terlalu irit. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Ahmad Sarwat yang telah memberikan kesimpulan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dilapangkan hati kita agar menjadi mudah memberikan kepada orang lain bantuan dan juga diberikan hati sifat kita menjadi hati orang yang dermawan. Dan begitu juga sebaliknya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kikir ataupun pelit. Nah, nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Dan sesaat lagi pemirsa, usai Damai Indonesiaku, Anda bisa menyaksikan program Sah. Selalu ada hikmah yang akan banyak kita ambil inspirasi dari program ini yang diasuh langsung oleh Dennis Lim. Dan saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu Sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, mari sama-sama kita tutup acara pengajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon moga-moga Allah berikan kita keselamatan dari dunia dan akhirat. Saudara-saudara kita yang tengah menghadapkan musibah, Allah berikan kesabaran dan kekuatan serta Allah berikan ampunan kepada kita. Sampaikan usia kita masuk pada bulan Rajab bahkan sampai bulan Ramadan, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita bisa mendapatkan rezeki yang barokah. Semua kita bisa sampai ke kota Mekah, tawaf depan Ka'bah, dan bisa berziarah ke makam Nabi di kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin. Sabitna ala ta'atika wal yakin waj'alna ya Allah min ibadika salihin. Nas'alukal afwa wal afiyal mu'afatad daimah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal ajzi wal kasali wal harami wal jubni wa na'udzubika minal bukhli. Nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain subhan. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.